KUHP kita itu pada 1 Januari 2023 umurnya sudah 105 tahun. Apa urusannya negara asing sama kita? Saya bilang nggak ada, ini negara kita sovereign. Hai, jumpa kembali dengan saya Iqbal Farida, saya pengacara dan praktisi hukum di Indonesia. Kita jumpa di Law Expert Chart. Dalam sesi kali ini, saya masih bersama dengan Guru Besar Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau adalah Prof. Harkrisnowo Harkrisnowo. Ya, dalam sesi kali ini kita akan membahas dan membedah sejumlah pasal-pasal yang kontroversial. Tanpa perlu berpanjang lebar, mari kita simak Law Expert Chart kali ini di bagian 2 dengan Prof. Tuti setelah yang satu ini. Saya ingin menonjolkan adanya pluralisme di Indonesia. Kita tuh negara yang sangat heterogen. We have to listen to every side. Nah, itu sebabnya kami berada di tengah-tengah. Halo Prof, apa kabar? Semoga sehat selalu. Prof, menyambung diskusi kita yang sebelumnya, tempo hari kan kita sempat membahas mengenai katakanlah kata pengantar dari bagaimana lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya Prof ya. Dan kali ini kita akan membahas dan saya ingin meminta Prof untuk bercerita dan memberikan pencerahan tentang pasal-pasal yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Nah, salah satunya adalah tentang perzinahan misalnya Prof ya. Ini kan cukup sensitif, tapi banyak orang yang ingin tahu. Apa sih, di mana sih Prof perubahannya? Dan apakah memang segitu menjadi ketatkah atau malah menjadi lebih longgarkah? Silakan Prof. Ya, kami pergi ke satu wilayah di Sumatera Barat. Ya. Itu tentang perzinahan ya, tadi Bu Ike sebut yang pertama ya. Itu kan hanya bisa dipidana kalau ada pengaduan. Ya, betul. Pengaduan itu hanya dari pasangan yang sah, suami atau istri, atau kalau dia belum menikah dari orang tua, atau kalau dia sudah tidak menikah dari anaknya gitu kan. Jadi tidak otomatis kemudian polisi bisa menggerebek gitu. Nah, ini kita juga mencegah agar tidak terjadi penggerebekan. Nah, itu di Sumatera Barat itu seorang mahasiswa protes kepada kami. Ibu, kenapa harus ada pasal yang dia bilang melanggar, memasuki domain pribadi kami, ranah privat gitu kan? Dia tanya begitu. Tapi di tempat yang sama, di jam yang sama, itu kami mendapat pertanyaan juga dari seorang, kenapa Ibu kok perzinahan jadi delik aduan? Harusnya semua orang itu bisa melaporkan ke polisi. Tidak perlu diadukan oleh orang-orang tertentu saja. Ini dari satu daerah yang sama. Saya ingin menonjolkan adanya pluralisme di Indonesia. Kita tuh negara yang sangat heterogen. Ya, sebagian orang minta agar ini tidak dikriminalisasi. Sebagian orang minta dikriminalisasi. What can we do? Kita harus ada di tengah-tengah. Kami harus memperhatikan pandangan semua orang. Ya, kemarin ada LC mengatakan, Ibu nggak usah dengar suaranya Mahkamah Agung misalnya. Terus saya bilang, kalau Mahkamah mengatakan nggak usah dengar suaranya LSM, Anda gimana? Oh ya, nggak boleh loh. Terus saya bilang, apa kelebihan Anda dari Mahkamah Agung kan gitu ya. So we have to listen to every side. Nah, itu sebabnya kami berada di tengah-tengah. Oke, we criminalize tentang perzinahan, akan tetapi kita batasi. Ya, tidak semua perzinahan kemudian dapat dikriminalisasi. Sehingga ada pejabat negara juga mengatakan, oh itu menurunkan investasi. Nah, pejabatnya belum baca KUHP udah ngomong. Ini ya. Jadi tadi menurut catatan dari teman-teman imigrasi tidak ada penurunan angka turis wisatawan yang datang ke Indonesia pada bulan terakhir ini. Nah, jadi saya khawatir juga kalau mereka menganggap bahwa investor ke sini itu cuma buat berhubungan seks secara bebas. Apa iya begitu? Tidak itu ya, kan asumsi yang sangat merendahkan para investor itu, wisatawan itu. Memang wisatawan ke sini cuma mau berzina, mau investor ke sini berzina. Apa begitu sih pikirannya? Kan nggak begitu, ya. Dan ini juga menurut saya menunjukkan adanya ketidaktahuan dan ya sangat menyesalkan ada pemberitaan-pemberitaan di media asing seperti itu tanpa mereka tahu
it gitu. What is it? Ya, betul, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Berarti yang menebak ataupun menduga ya, karena mungkin orang tersebut tanpa melakukan penelitian, terus mengatakan bahwa, oh ini nih pasti nih yang bikinnya akademisi saja nih, tidak melibatkan praktisi hukum. Ternyata kalau mendengar penjelasannya Prof, itu mendapatkan masukan dari berbagai macam institusi, baik itu pemerintah maupun itu swasta. Termasuk dari wakil aparat hukum yaitu pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan itu kan, dan juga pihak Mahkamah Agung sebagai hakimnya ya di sini juga dilibatkan ya Prof ya, dan Iya, juga luar biasanya adalah dari pihak praktisi hukum lawyer juga dilibatkan. Meskipun memang tidak semua organisasi profesi praktisi hukum sebagai lawyer ini ataupun advokat ini dilibatkan ya, tapi ada beberapa lah perwakilannya. Saya rasa juga itu yang juga dilakukan oleh pemerintah ketika melahirkan tentang Omnibus, karena saya juga masuk ke bagian di klaster ketenagakerjaan saat itu, Prof. Saya ingin tanya lagi, Prof, ini terkait tadi yang Prof sampaikan bahwa nanti turis asing berkurang misalnya. Nah, saya juga kadang-kadang pergi ke luar negeri, kemudian sempat ditanyakan, kalau misalnya saya mau ke Bali bersama pacar saya, berarti nggak boleh di satu kamar yang sama ya? Ada pertanyaan seperti itu, Prof. Berarti saya harus pisah kamar. Kalau pisah kamar, itu kan artinya biayanya jadi double, katanya. Itu bagaimana, Prof? Ada pertanyaan nih dari orang asing. Nanti kita ditangkap lagi, katanya gitu. ya betul. Jadi ya kemarin saya kira juga dari asosiasi perhotelan ya di Bali itu, saya lupa namanya, itu menyampaikan ternyata tidak ada perubahan kebijaksanaan di Bali yang paling sering didatangi oleh turis, itu seperti biasa saja. Kenapa? Karena kan kalau memang ada terjadi hubungan seksual, apakah syarat tadi, apakah ada suami atau istrinya yang mengadu atau orang tuanya atau anaknya dibawa ke sini rame-rame, kan bukan sesuatu yang mungkin terjadi juga kan. Jadi itu tetap saja seperti biasanya itu ya, dan ini sekali lagi adanya mispersepsi karena adanya media-media yang menyampaikan hanya separuh saja bahwa di ayat 1 pasal 4 atau 11 perzinahan itu memang dilarang gitu. Memang itu betul, tapi dia harus baca ayat 2-nya ya, bahwa itu harus dilakukan apabila baru bisa diproses apabila ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu. Jadi ini masuknya ke delik aduan. Jadi teman-teman itu tolong dicatat bahwa ini masuk ke dalam delik aduan. Meskipun demikian, memang pemerintah dalam hal ini Perumus, dalam hal ini Prof. Tuti itu menjelaskan bahwa sebetulnya terkait dengan perzinahan, kan di dalam agama juga itu dikatakan bahwa yang namanya zina itu bukan saja hubungan antara orang yang sudah beristri dengan yang belum beristri, tapi juga hubungan seksual yang dilakukan termasuk kepada mereka yang belum menikah Ya, gitu ya, betul. Prof ya. Itu satu yang harus kita garis bawahi. Tujuannya seperti itu, dan itu tidak ada kaitannya dengan pembatasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia saya dilanggar. Nah, tapi itu lebih ada harus ditertibkan nih. Ini adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Dan juga yang kedua yang dikhawatirkan adalah berkurangnya jumlah investor, berkurangnya jumlahnya turis. Saya mau ke Indonesia, saya nggak jadi deh ke Indonesia kalau misalnya memang harus kawin dulu sama pacar saya. Padahal ke Indonesia hanya untuk bersenang-senang dulu, untuk piknik gitu, belum ada pikiran mau kawin gitu ya, Prof ya. Selanjutnya, Prof, terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi di pasal 217 sampai 240-an ini ya. Kurang lebih kan menyatakan bahwa yang menghina atau menyerang presiden, wakil presiden, pemerintah, lembaga negara itu akan dihukum 3 sampai 5 tahun. Ini masyarakat banyak yang mengeluh pasal ini. Katanya Indonesia nanti ini bukan lagi jadi negara demokrasi dong kalau seperti ini, melainkan jadi negara monarki. Para pemimpin tuh takut sekali ya untuk mendapatkan kritik dari masyarakat. Ini pendapat Prof bagaimana, Prof? Barangkali bisa dijelaskan, dan kenapa, barangkali latar belakangnya kenapa pasal ini lahir, Prof? Pasal ini sebenarnya sudah ada dulu ya di KUHP lama di pasal 134, dan kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi
yang mengatakan itu dasarnya adalah equality before the law. Dan saya tidak sepakat. Presiden sama dengan kita gitu kan. Kan presiden itu diangkat sama 100, dipilih oleh 100 juta, sekitar 100 juta Indonesia. Dan yang berubah dari pasal itu ada mengatakan, oh ini di depan lagi. Separuh benar ya, bahwa pertama kami dari tim Perumus itu mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia itu harus mendapatkan perlindungan khusus dalam hal ini. Mengapa? Karena kita juga punya ketentuan tentang perlindungan terhadap kepala negara sahabat, perlindungan terhadap pejabat negara. Itu ada itu. Jadi alangkah anehnya kalau lurah dilindungi gitu ya, tapi kalau presiden nggak perlu dilindungi. Buat kita itu logika berpikirnya agak kurang dapat diterima. Sehingga yang kami lakukan sekarang adalah pertama, proses hanya dapat dilakukan itu hanya karena itu delik aduan. Jadi pertama jadi delik aduan, tadinya delik biasa. Yang kedua, kalau di KUHP itu sanksi pidananya kan 6 tahun. Artinya boleh ditahan, kan gitu. Sekarang sanksi pidana 3 tahun, artinya tidak bisa ditahan. Kemudian yang ketiga, kita juga menyampaikan bahwa apabila ini berupa kritik atau demi kepentingan umum, maka itu tidak merupakan suatu pencemaran nama baik atau menista. Jadi sudah ada rambu-rambu untuk tidak sembarangan melakukan proses peradilan pidana terhadap hal ini. Dan tadi juga menyebutkan bahwa ini delik aduan dan hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan, itu oleh presiden, walaupun boleh secara tertulis. Ini kan mencegah adanya kelompok kelompok relawan-relawan itu. Ya, sekarang kan banyak relawan yang melaporkan ke polisi karena ada penghinaan pada presiden. Nanti itu nggak boleh lagi. Ya, dan ini buat kami merupakan suatu lompatan pemikiran, karena di satu sisi kita mempertahankan, tapi di sisi lain kita juga memberi wanti-wanti bahwa ini tidak bisa sembarangan dipergunakan. Ya, dan saya beberapa kali tanya, kalau kamu saya hina boleh nggak? Ya nggak boleh loh. Terus kenapa kalau presiden kok boleh dihina? Saya bilang gitu. Nah, itu jadi kalau ditanyakan pada setiap warga negara Indonesia, saya kira mereka tahu what's the difference between penghinaan dengan kritik. Penghinaan dan kritik kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan ini tuh kerjanya nggak becus, Anda katakan kenapa nggak becusnya, kritik. Tapi kalau Anda mempergunakan kata-kata dari kebun binatang, nah itu pasti bukan kritik, itu pasti penghinaan. Kan itu contohnya saja. Ini Bu, kenapa kemudian kita mempertahankan ketentuan ini. Oh ya, dan satu lagi, walaupun tadi ada sanksi pidana 3 tahun, akan tetapi di dalam buku 1 kami juga merumuskan bahwa tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di bawah 5 tahun, dan apabila hakim akan menjatuhkan pidana di bawah 6 bulan, maka pidana yang dijatuhkan itu bisa berupa pidana pengawasan, ya, atau juga kerja sosial. Apa artinya? Jadi setiap misalnya si X dikenakan pasal ini, tidak otomatis dia akan masuk penjara. Ya, kita merekomendasikan agar yang dijatuhkan adalah pidana yang berupa alternatif terhadap pidana penjara. Nah, jadi ini merupakan suatu perubahan yang sangat drastis dari KUHP kita yang lama, karena menyediakan ruang bagi hakim untuk memutus pidana, akan tetapi tidak berupa perampasan kemerdekaan. Ya, setuju Prof. Jadi itu ada beberapa lompatan yang sebelumnya tidak diatur, ya, malum karena KUH pidana kita umurnya kan sudah ratusan tahun. Prof, ini mau tanya, ada salah satu rekan atau kolega pengacara yang mengatakan bahwa, loh ini terkait hukuman mati ya Prof ya, hukuman mati kok kalau setelah diputus hukuman mati, terus kemudian orang tersebut harus menunggu, maksudnya dikasih kesempatan untuk menunggu sampai 10 tahun. Nah, dikhawatirkan adalah kepala lapas katanya akan mendapatkan job yang banyak ini, peluang untuk kepala lapas untuk mengeluarkan surat berkelakuan baik sehingga si terpidana mati tadi bisa saja menjadi tidak perlu lagi dipidana mati gitu. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah
menuju ke pidana mati, tentu saja hakim, baik di tingkat PN, pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi, di tingkat Mahkamah Agung, maupun di tingkat di tingkat peninjauan kembali misalnya, pasti kan akan sangat berhati-hati ya Prof ya, melihat, mengamati, menganalisa, bukti, saksi, dan seterusnya. Nah, pada akhirnya setelah di pengadilan negeri dihukum juga hukuman mati, sampai pengadilan negeri tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, dan PK juga dia tetap dihukum mati nih gitu kan. Tapi tetap saja harus menunggu lagi 10 tahun gitu. Padahal proses dari pengadilan negeri sampai sampai Mahkamah Agung sampai dengan peninjauan kembali itu juga sudah makan waktu kan gitu. Apa nggak seharusnya nggak perlu nunggu lagi 10 tahun, cukup misalnya 1 tahun, 2 tahun. Kenapa harus 10 tahun ini, Prof? Ya, ini adalah the Indonesian way gitu kita sebutnya ya. Kita mencari jalan tengah antara kelompok yang pro hukuman mati dengan yang anti hukuman mati. So we try to find the middle way, sehingga yang dirumuskan adalah kita tetap mengakui hukuman mati. Akan tetapi pertama dia merupakan bukan merupakan pidana pokok tapi pidana khusus. Ya, yang kemudian yang kedua diberi waktu 10 tahun karena pada dasarnya kita ingin melihat apakah memang yang bersangkutan itu sudah mengalami different mindset ya, perubahan perilaku, perubahan kelakuan sehingga dianya menjadi lebih baik lagi. Ini adalah salah satu filosofi tentang second chance. Orang tuh dikasih kesempatan kedua lah. Jadi kita mungkin sudah perlu memikirkan kembali adagium yang kita punya, yaitu bahwa sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Ya, seakan-akan orang itu melakukan kejahatan, udah dia pasti jahat seumur hidupnya. Padahal dalam kenyataannya kan cukup banyak terjadi perubahan-perubahan pada yang bersangkutan, walaupun ada juga yang tetap jahat gitu ya. Nah, yang tetap jahat ini, yang kemudian dinilai bahwa dianya itu tidak mengalami perubahan perilaku, itu akan dieksekusi dalam waktu 10 tahun. Ya, dan bukan kalapas, itu nanti keputusan presiden. Jadi kalaupun dari kalapas memajukan, itu harus diperiksa oleh Kanwilnya, kemudian diperiksa oleh Dirjen Pemasyarakatan dan menterinya juga. Jadi nanti bukan sesuatu yang diputuskan oleh satu pihak saja, nanti kan ada tim juga. Nanti ada tim yang akan melakukan penilaian, assessment. Apakah sudah terjadi perubahan dengan baik, apa tidak dengan baik ya, yang melibatkan lembaga-lembaga lain, misalnya kepolisian, kejaksaan, gitu ya, yang nanti akan juga terlibat di dalam penentuan ini. Jadi nggak benar itu kalau kalapas sendiri yang menentukan. Ini keputusan presiden loh, jadi nggak boleh main-main ya. Kalau keputusan cuma boleh cuti apa enggak, libur apa enggak, itu lain lagi gitu kan. Tapi ini kan berkaitan dengan seseorang itu layak nggak dilepaskan dari pidana mati menjadi pidana hidup atau tidak. Nah, ini yang menurut saya perlu disampaikan juga pada masyarakat bahwa di baliknya itu memang ada satu pergulatan antara kelompok pro dan anti pidana mati. Baik, jadi tim ini pastinya sangat cukup ini juga ya Prof ya, cukup berat juga ya, karena pasti akan banyak sekali ada yang pro pidana mati, ada yang tidak pro pidana mati gitu. Prof, satu lagi nih Prof, ini banyak sekali dibicarakan meskipun KUH pidana ini baru lahir. Ini salah satunya adalah tentang ini dibicarakan oleh khususnya bagi mereka kaum feminis, pasal tentang kontrasepsi. Tepatnya yang pasal 408 sampai 410 ini Prof, yang menyatakan larangan orang menunjukkan alat kontrasepsi atau pencegahan kehamilan pada anak. Nah, Terus itu Bu, kemudian yang mereka nggak baca pada anak, Bu Ike. Jadi aneh sekali. Kalau apakah Anda di jalan menjajakan, nak sini lihat nih kontrasepsi ini. Yuk kamu pakai ya. Masa itu mereka protes? Saya tidak paham. Apakah mereka memang mau mengajarkan sex education di jalanan buat anak-anak, gitu kan? Kan di situ ada, kalau di sekolah boleh. Coba dibaca ayat-ayat atau pasal berikutnya. Ini tidak menjadi tindak pidana apabila dilakukan dalam
konteks pendidikan dan konteks ilmiah gitu ya, penelitian dan lain-lainnya. Jadi itulah Bu Ike, kalau mereka bacanya cuma sepotong. Dan jangan lupa bahwa dalam undang-undang apa namanya ya, keluarga berencana itu ada larangan yang sama, dan bukan untuk anak, itu untuk semua orang. Jadi kita hanya mengambil yang buat anaknya saja. Jadi teman-teman feminis perlu menyikapi dengan membaca dengan lebih cermat apa yang dilarang di situ. Yang dilarang adalah mempertunjukkan dan menawarkan pada anak. Kecuali kalau mereka mengatakan, oh anak-anak boleh, itu pendapat mereka yang memang tidak sama dengan saya ya. Kalau anak-anak boleh ditawarkan, dikasih, diterangkan tentang hal ini. Definisi anak di sini masih di bawah 17 tahun gitu ya, Prof ya? Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Jadi 17 tahun juga tidak boleh, orang tua tidak boleh memperlihatkan gitu kepada anak alat kontrasepsi, apa namanya, karena ada yang mengatakan ya, termasuk kaum feminis ini mengatakan bahwa loh, ini kita faktanya, saya terus terang kalau saya sendiri belum melakukan penelitian ataupun survei, namun Indonesia ini sekarang jangankan umur 17 tahun katanya, umur 15 tahun, umur 14 tahun pun, SMP pun mereka sudah banyak yang melakukan hubungan seksual. Itu yang saya dengar komplainnya ya. Saya sendiri terus terang belum melakukan penelitian, jadi saya tidak tahu apakah yang disampaikan itu adalah benar dan yang menyampaikan itu adalah berdasarkan pada penelitian bahwa anak SMP di Indonesia sekarang pun sudah melakukan hubungan seksual. Nah, apabila anak umur, katakanlah yang disampaikan adalah benar, umur 15 tahun, umur 16 tahun itu kan masih kategori anak sesuai dengan definisi anak tadi. Ini orang tuanya khawatir, bukan lebay kata orang tuanya, saya punya anak gadis, saya khawatir, atau saya punya anak laki-laki juga, saya khawatir juga nih gitu. Itu tetap tidak boleh jadinya Prof ya, meskipun orang tua tadi Coba dalam Ibu Ike baca deh yang ayat 3-nya apa ya, ayat 2, yang untuk pendidikan itu. Oh ya, jadi itu pengecualian untuk yang tetap kami masuknya berikan ke dalam ranah pendidikan ya Prof ya. Ya, jadi itu tidak termasuk ya. Jadi kawan-kawan feminis, jadi ini salah satu klarifikasi bahwa mungkin ketika kita nanti membaca untuk selanjutnya, bahwa memang mudah kita untuk mengatakan ya, wah ini nggak bagus, ini kurang, atau itu harusnya begini, harusnya begitu. Kadang-kadang kita apa namanya, estimate kemampuan kita sendiri dan underestimate orang lain gitu ya. Jadi sebagai klarifikasi bahwa tentang kontrasepsi ini pun juga seharusnya mendapatkan apresiasi karena ini ditujukannya kepada anak. Namun tetap apabila itu adalah masuk ke dalam ranahnya education ataupun memberikan pendidikan untuk prevention, itu tetap tidak dikenakan, tetap tidak masuk dalam ketentuan yang melanggar untuk memperlihatkan ini. Demikian sesi kedua Law Expert Chat kali ini. Kita masih akan bertemu di sesi berikutnya, sesi terakhir, yang pasti akan lebih seru lagi. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ike Farida undur diri. Kita bertemu di sesi selanjutnya, masih dengan Profesor Dr. Harkristuti. Salam. Para hakim tidak boleh lagi menganut pemikiran yang retributif. Sistem di Indonesia tidak seperti itu ya Prof ya. Kan kalau sekarang banyak ya Prof, di dalam penjara itu banyak sekali orang yang sebetulnya dia hanya boneka, sebetulnya dia hanyalah korban dari rekayasa.